Saya update meneruskan tadi yang disampaikan oleh Menko Marinvest, dibandingkan minggu lalu pada saat kita press conference, minggu lalu ada 7.900 kasus Omicron. 2 minggu yang lalu. Minggu lalu kasusnya naik dari 7.900 di dunia menjadi 62.342. Jadi kenaikan lebih dari 8 kali lipat dalam seminggu di dunia. Jumlah negaranya naik dari 72 2 minggu lalu menjadi 97 minggu yang lalu. Ya. Kemudian rankingnya juga berubah. Tadinya Afrika Selatan di atas, sekarang yang paling tinggi adalah Inggris dengan 37.000 kasus, Denmark dengan 15.000 kasus, Norwegia dengan 2.000 kasus, Afrika Selatan 1.300, dan Amerika Serikat 1.000 kasus. Jadi sudah mulai terjadi pergeseran populasi Omikron yang paling banyak ada di Eropa. Juga sudah terbukti sekarang bahwa kemampuan netralisasi virus pasca infeksi dan imunisasi menurun terhadap Omikron dibandingkan varian lain. Ada kemungkinan besar bahwa beberapa orang yang sudah divaksinasi lengkap maupun booster tetap tertular Omikron. Di Indonesia kita sudah sampaikan bahwa ada office boy yang kena. Nah sekarang kita sudah bisa mengkonfirmasi bahwa tenaga kebersihan tersebut kenanya pada tanggal 8 Desember berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, seorang wanita Indonesia yang datang pada tanggal 27 November dari Nigeria. Jadi sudah terbukti bahwa semua kasus yang ada di Indonesia adalah imported case, kasus yang masuk dari luar negeri. Yang pertama adalah yang datang dari Nigeria pada tanggal 27 November, dan ini juga menunjukkan bahwa alhamdulillah semua kasus terjadi di karantina, bisa kita tangkap di karantina, sampai saat ini belum ada yang menyebar keluar. Ya. Oleh karena itu perlu kita perketat kedatangan luar negeri kita dan karantina kita, agar kasus-kasus yang datang dari Nigeria, yang datang dari London, yang datang dari Guyana, Amerika, ini bisa terus kita jaga. Dalam seminggu terakhir, terjadi peningkatan pelaku perjalanan luar negeri yang cukup tinggi di seluruh pintu masuk. Dan kita sudah amati, semua kita tes PCR dan genome sequencing, ternyata pintu masuk laut dan pintu masuk darat jauh lebih tinggi positivity rate-nya dibandingkan pintu masuk udara. Oleh karena itu, kami dengan bantuan TNI, Polri, dan Kemendagri akan memperkuat proses surveillance dan juga karantina di pintu masuk laut dan darat. Apa yang kita lakukan, selain dengan tes WGS, kita juga sudah menggunakan tes PCR dengan SGTF yang bisa jauh lebih cepat mendeteksi. Karena tes PCR dengan SGTF berfungsi sebagai marker, jadi tidak 100% seperti WGS, tapi kemungkinan besar bisa mendeteksi Omikron dalam waktu 4-6 jam saja. Sedangkan WGS membutuhkan 3-5 hari. Kemudian kami sedikit update mengenai vaksinasi. Per pagi ini 260 juta dosis vaksinasi, 152 juta dosis suntik pertama, dan 107 juta rakyat Indonesia sudah suntik komplit 2 kali. Untuk mengejar target WHO yang 40% dari total populasi atau sekitar 108 juta, kami rasa dalam 2 hari ke depan kita sudah bisa mencapai target WHO full 40% dari populasi 2 kali suntik. Vaksinasi anak yang baru jalan seminggu juga sudah menghasilkan 542.000 suntikan, dan ini merupakan angka yang cukup baik. Kami menghimbau agar masyarakat mempercepat vaksinasi untuk menghadapi
kemungkinan masuknya Omikron ke komunitas lokal, dan tolong vaksinasi kita yang paling banyak yang sekarang datang adalah Pfizer dan AstraZeneca, tidak usah pilih vaksinnya tipe apa, langsung divaksinasi saja. Yang terakhir juga untuk mempersiapkan kedatangan Omikron, protokol kesehatan akan kita perkuat, terutama penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Tadi kami juga sudah bicara dengan Pak Menko, laporkan ke Bapak Presiden, data penggunaan aplikasi Peduli Lindungi nanti akan kita buka sehingga publik bisa melihat lokasi-lokasi mana yang disiplin menggunakan dan lokasi-lokasi mana yang tidak disiplin menggunakan. Mal-mal mana yang Peduli Lindunginya aktif sehingga aman, kalau ada yang terkena bisa cepat dikarantina, mal mana yang tidak menerapkan Peduli Lindungi sehingga resikonya lebih besar bagi pengunjung. Demikian Pak Menko, jadi satu untuk deteksi actionnya, tes kedatangan luar negeri harus dihambat, tes SPT dan WGS diperketat, vaksinasi dipercepat, dan protokol kesehatan Peduli Lindungi juga kita perketat. Mungkin pertanyaannya ke saya, pertama mengenai yang pertama itu WNI wanita dari Nigeria yang datang tanggal 27 November. Kemudian pertanyaan kedua mengenai vaksin, kita MUI sudah bilang bahwa vaksin itu bisa digunakan karena penting untuk menjaga keselamatan dan kehidupan manusia. Terima kasih.